This is our land, Indonesia. Every inch of its island reflects the spirit of unity and diversity. Prominent hospitality is our identity. Beauty galore of the nature filled with fertile soil where everything grows thrivingly. Blessed with a soul of resilience and hard-working people, here we build our life and achieve our dreams. Yet, behind the smile and contentment, we carved our stories of overcoming barriers and conquering challenges. Ya, kalau warga sini namanya orang kampung, Pak. Jadi masih banyak yang masih ke kali, Pak. Buang air besar sembarangan lah kan gitu. Ya mau nggak mau, Pak, karena di rumah nggak ada, ya kan bikin juga mungkin namanya orang kampung. Belanjanya juga jauh, duitnya juga nggak punya, ya mau nggak mau ya lebih gampang ke kali, Pak. Ya namanya orang kampung, ya buang air besar ke kali, mandi ke kali, nyuci ke kali gitu kan. Ya mau tidak mau ya itu tradisi orang kampung, Pak. Kalau dulu sih Labuan Bajo itu kami kekurangan air. Nah, semua warga masyarakat mengambil air di kali. Kami ambil pakai trigen, pakai ember setiap pagi, setiap siang, sore. Nah, itu pun air itu kami baku rebut dengan ibu-ibu yang lain untuk air cucian. Belum lagi air ini untuk air minum. Itu pun sampai di bawah kalau dapat air. Kalau tidak dapat air, ya pulang lagi trigen yang kami bawa. Terus itu pun airnya tidak menjamin untuk kami menjadi air bersih, air minum bersih, ya. Sehingga kami warga masyarakat Batu Cermi ini selalu mengeluh dengan air bersih, apalagi air minum. Teluk Semanting dulu bisa dikatakan terpencil ya, maksudnya karena satu-satunya akses yang ada ke kampung kami itu hanya akses laut. Di sanalah berpikir dan membangun mimpi bersama untuk membangun destinasi wisata mangrove karena dengan flora dan fauna dan satuannya yang luar biasa itu menjadi potensi utama yang harus kita kembangkan. Jadi ceritanya kan memang tambak ini tambak tradisional ya, pengelolaannya hampir sama dengan tambak-tambak yang sebelumnya belum secure lah. Sebenarnya bagaimana jalan tengahnya mangrove ini, ekosistem mangrove ini dengan tambak begitu kan? Akhirnya kita sampai pada kesimpulan kayak kalau kita tidak menyentuh aspek mata pencarian petambak gitu, itu memang akan agak sulit gitu, sehingga sumber mata pencarian yang dipilih sebagai pilihan livelihood yang terkait dengan restorasi ya harus tambak. Pulau Pramuka saat itu pohon masih banyak ya, rumah-rumah masih sedikit, jadi kita memang bisa mengandalkan air sumur betul ya untuk kegiatan sehari-hari, mulai dari minum sampai kebutuhan-kebutuhan cuci. Tapi kemudian ketika pulau ini berkembang, penduduknya air minum itu menjadi beli gitu ya. Dia mau tidak mau kita tidak punya pilihan lain kecuali itu. Itu juga memang belum bisa efektif untuk memenuhi kebutuhan air. Nah, kita biasanya menghadapi musim kemarau itu sampai 2-3 bulan. Nah, itu juga akan ada masa-masa krisis air lah ya. Memang yang sangat dirasakan oleh warga Dusun Sape ini tentang masalah jalan. Lagi-lagi memang jalan, Pak, yang betul-betul dirasakan sangat kesulitan. Seringkali ada yang mau melahirkan, ada orang yang hamil kemudian mau melahirkan, itu kesulitan masalah mau ke puskesmas karena jalannya begitu sulit. Itu memang harus ditandu kadang, Pak, ditandu dari sini ke puskesmas karena terlalu jauhnya itu digotong atau ditandu. Akhirnya sampai di jalan belum saatnya keluar sudah keluar tuh bayi, Pak. PT Sarana Multi-Infrastruktur Persero, or PT SMI, came and became the beacons of hope. Through its corporate social and environmental responsibility programs, PT SMI helped us in seizing our potential in the hope that we can continuously improve the quality of our well-being, as well as our economy and environment.
In Jasinga, Bogor, PT SMI built proper health and sanitation facilities to increase public health and decrease the case of stunting in children. In Pramuka Island, PT SMI built an eco-friendly solar power to generate clean drinking water through reverse osmosis water treatment. In Sapi Village, Probolinggo, PT SMI built a better road access, which increased villagers' productivity and mobilizing agriculture's harvest and reduced number of accidents on the road. In Samanting Bay and Pagat Batumbuk Village, Burao, PT SMI helped the local to improve their economy and environment through mangrove ecotourism, sustainable aquaculture, and community training to increase the yield from aquaculture activities. In Batu German village, Labuan Bajo, PT SMI initiated atmospheric drinking water generator, which processed air into a clean, drinkable water. As part of the CSR program, PT SMI also helped in fostering micro and small business to be a better, stronger, and more independent business units. Program TJSL PT SMI sebetulnya sama ada pengertiannya dengan Corporate Social Responsibility. Jadi bentuk tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar untuk kelangsungan usaha PT SMI dengan membagi kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat dan penduduk sekitar. Program TJSL PT SMI sendiri sudah kami laksanakan sejak PT SMI berdiri di tahun 2009, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan regulasi, namun kami sebagai korporasi sejak didirikan sudah memahami bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu adalah tanggung jawab korporasi untuk masyarakat sekitar. Kami memberi dan kami juga akan menerima manfaatnya untuk keberlangsungan usaha korporasi itu sendiri. Setiap tahunnya itu kami bisa sekitar 20 atau 30-an kegiatan yang tadi kami usahakan, mencakup berbagai sektor yang setiap tahun kami tentukan prioritasinya dan lokasinya tadi agar dapat mencapai rata ya, adil Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. All of PT SMI CSR programs are developed by following the rules of environmental, social, and governance, or ESG, that bring benefits to the community's economic development, social, and environment. PT SMI CSR programs also increasing the value for the company by implementing series of principles that is integrated, well-oriented, measurable for its impacts, and uphold good corporate governance. The series of programs held and implemented by PT SMI helps us to achieve our noble dreams. Program ini menjembatani dua kepentingan ya, kepentingan restorasi mangrove atau pemulihan ekosistem mangrove dengan mempertahankan sumber mata pencarian petambak. Ya, kami menyebutnya shrimp carbon aquaculture karena juga di dalamnya ada fungsi mangrove sebagai penyerap karbon. Upaya rehabilitasi itu memang dimulai dari mengelola satu tambak aktif gitu ya sebagai pilot, di mana tambak aktif itu 80% untuk restorasi mangrove, di 20%-nya tetap mempertahankan mata pencarian petambak dengan harapan produksi sama dengan yang sebelumnya. Ketika mau ada bantuan katanya dari PT SMI mau bantu untuk pembangunan jalan di lingkungan dusun kami, itu kami semua warga sangat senang sekali Pak. Belum pernah menikmati jalan yang seperti itu dan sekarang sudah halus begitu, sangat senang sekali warga kami Pak. Terima kasih ya buat SMI melalui SRE udah datang ke Pulau Pramuka, terus kemudian benar-benar mengimplementasikan model operasional air bersih dengan basis tenaga surya. Ini buat kita menjadi lebih sehat, bukan cuma airnya tapi juga sehat operasionalnya. Banyak terima kasih kepada PT SMI dan LSM yang sudah memberi fasilitas untuk masyarakat kami. Intinya Sepiteng, kami alhamdulillah menerima sangat baik. Nah, tiada lain kami hanya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Harapan saya ke depannya
seluruh masyarakat Teluk Semanting bisa memperhatikan lagi tentang kawasan hutan mangrove ini, menjaga bersama flora faunanya, satwanya. Semoga masyarakat juga bisa berpikir bahwa adanya destinasi itu cukup membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami sangat bangga sekali bahwa di Desa Batu Cermin ada air minum bersih yang penyulingan udara. Dengan adanya air minum bersih ini bisa menjaga kesehatan, lebih khusus anak-anak yang masih stunting, terus menjaga kehamilan ibu-ibu yang sedang hamil. Air ini bisa mencegah semua penyakit-penyakit. Kami juga merasa terima kasih air ini ada di Bumdes Batu Cermin, bisa meningkatkan kinerja kerja Bumdes Batu Cermin dan bisa menghasilkan banyak uang untuk peningkatan warga masyarakat di Desa Batu Cermin. Terima kasih. With every step, there is always kindness and goodwill that lead us to revive our economy, preserve our natures, nourish our children, and improving our quality of life. It becomes the source of inspiration for us to hand the baton of goodness from one generation to another. This act of kindness gradually heals our nation and carves such sincere smile in our faces. We hope these delightful stories will remain in every soul and encourage us to act with kindness and thoughtfulness for the sake of our nation. May this become a reminder for us to love our country endlessly. Our beloved home, Indonesia.